Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Mia Handini, STMMSI, selaku dosen pengajar di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Syahruwardi dengan NIM 2501010012079 dari program studi PJJ Sistem Informasi kelas SI 603. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek yang saya buat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester kali ini, seperti itu. Oke, langsung saja saya mulai. Pada proyek kali ini saya membuat prototipe pembuatan buku polis digital yang saya mulai dari pembuatan prototipe antarmukanya, seperti itu. Yang pertama, ini adalah tampilan UI desktop akseptasi penerimaan penutupan asuransi dari marketing. Di sini ada informasi utama dari salah satunya yaitu informasi marketing, dan ini informasi detail polis, dan ini adalah informasi dokumen legalitas. Lalu masuk ke tampilan UI desktop profile manager underwriting group. Ini adalah informasi summary. Lalu di sini juga ada data verifikasi dokumen. Nah, seperti itu. Di sini juga ada button setuju verifikasi atau dikembalikan jika data tidak sesuai. Lalu di sini selanjutnya adalah tampilan UI desktop register polis. Ketika manajer underwriting telah selesai melakukan verifikasi dan approval, maka registrasi polis berhasil, dan ini memunculkan nomor polis baru yang terdaftar di asuransi, seperti itu. Ini tampilannya. Dan selanjutnya, ini adalah tampilan UI desktop draft polis. Ketika registrasi telah dilakukan dan nomor polis sudah muncul, ini merupakan tampilan draft polis asuransi. Di sini ada detail manfaat asuransi, dan salah satu contohnya adalah masa asuransinya, dan juga ada ringkasan preminya, seperti itu. Dan ada nama perusahaan tertanggung. Lalu selanjutnya adalah ini tampilan UI desktop pembuatan buku polis. Di sini ada tahap tarik data, validasi, rendering, sampai ke tahap penyimpanan. Seperti itu. Di sini ada referensi polisnya, tampilannya itu di sini ada tampilan manfaatnya yang diambil oleh perusahaan, dan di sini ada juga buku polis induk dan sertifikat serta kolektif yang telah berhasil diproses cetak, seperti itu, dan nantinya akan disimpan di repositori digital asuransi. Lalu ini adalah tampilan UI desktop collection, seperti itu. Sebetulnya ada beberapa tampilan notifikasi ke beberapa divisi. Sebetulnya sama, cuman yang saya tampilkan kali ini adalah tampilan UI desktop collection karena ini adalah diagram yang mengalir atau tampilan yang mengalir. Karena collection ketika polis sudah berhasil diregistrasi dan juga sudah memunculkan atau sudah menerbitkan buku polis yang disimpan di repositori digital, maka otomatis di divisi collection membuat tagihan premi perusahaan. Hasil dari pembuatan tagihan premi perusahaan adalah berbentuk invoice. Ini tampilan invoice-nya. Di sini ada rincian preminya. Itu kebetulan di sini ada premi semesteran yang dilakukan pembayarannya. Di sini ada beberapa biaya lain-lainnya, seperti itu. Di sini ada instruksi pembayarannya, tujuan banknya apa, nomor rekeningnya atau nomor virtual account-nya, dan di sini ada alamat perusahaan tertanggung, seperti itu. Ada nomor polisnya dan juga ada nomor invoice-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini tampilan UI desktop portal nasabah. Ketika nasabah atau perusahaan telah melakukan pembayaran, maka otomatis nasabah mempunyai hak akses untuk melakukan unduhan untuk polis buku, polis induk digital, sertifikat peserta kolektif digital, dan daftar manfaat asuransi secara digital. Oke, ke tahap selanjutnya.
tahap selanjutnya ini kita masuk ke hubungan layer UI desktop antar setiap modul. Pertama, underwriting group menerima dokumen penutupan dan mereview berkas kelengkapan atau ketentuan polis yang diserahkan oleh marketing. Seperti itu, yang diserahkan itu melalui submit melalui sistem tentunya ya. Lalu ketika staf underwriting group melakukan review dan dirasa data itu sudah sesuai ketentuan, lalu staf underwriting group melakukan akseptasi atau approve akseptasi, lalu masuk ke modul manager. Lalu manager melakukan verifikasi dokumen serta melihat informasi summary-nya. Seperti itu, dirasa sudah sesuai, lalu manajer melakukan approval dokumen kelengkapan dan ketentuan penutupan polis untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Lalu setelah dilakukan approve manager, sistem otomatis melakukan registrasi polis. Jadi mendaftarkan polis ke dalam sistem asuransi dan menerbitkan polis baru, menandakan perusahaan ini telah diterima pengajuan asuransinya dan setelah diberikan nomor polis, seperti itu. Dan kemudian setelah registrasi berhasil, nomor polis baru sudah terbit, lalu memunculkan draft polis. Draft polisnya itu sesuai produk dan benefit yang diambil oleh perusahaan tertanggung, seperti itu. Lalu selanjutnya sistem melakukan generate buku polis dan sertifikat digital yang nantinya akan disimpan pada repositori digital. Ketika buku polis, sertifikat, dan ketentuan setelah di-generate pada repositori digital, maka memunculkan notifikasi salah satunya ke divisi collection. Nah, ketika memunculkan notifikasi ke divisi collection, maka collection otomatis membuat tagihan premi ke perusahaan tertanggung, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah selesainya proses pembuatan tagihan premi, hasilnya adalah sebuah invoice yang nantinya akan ditagihkan ke perusahaan, dikirim seperti itu melalui email. Setelah tagihan invoice diterima oleh perusahaan dan perusahaan tersebut membayar tagihan preminya, maka perusahaan berhak mendapatkan hak akses untuk melakukan unduh polis digital dan sertifikat peserta digital serta daftar manfaat provider asuransi secara digital. Jadi dapat dilakukan real time kapan saja, seperti itu, ketika sudah melakukan pembayaran invoice tanpa menunggu cetak manual atau buku hard copy, seperti itu. Jadi skemanya sudah dibuat digital ya. Dari sebelumnya memang masih dalam bentuk buku. Lalu selanjutnya ini merupakan alur diagram database antar modulnya. Di sini ada modul tabel diagram perusahaan, ada tabel diagram produk, ada tabel marketing, di sini ada tabel quotation. Perusahaan mengajukan melalui marketing membuat permintaan perhitungan benefit dan premi, lalu produk di sini digunakan. Jadi produk apa yang digunakan atau produk apa yang diambil oleh perusahaan ketika mengajukan penutupan ke asuransi. Di sini quotation atau perhitungan melampirkan dokumen legalitas. Ini adalah salah satu syarat sah kewajiban melakukan penutupan ya, harus melengkapi dokumen legalitas perusahaan. Lalu mendaftarkan pesertanya, seperti itu. Lalu menghasilkan benefit. Nah, setelah proses quotation selesai, maka dilakukan tahap proses atau diproses menjadi akseptasi. Nah, ini akseptasi, tabel akseptasinya. Lalu di sini ada tabel polisnya, seperti itu. Lalu menerbitkan buku polis, yang tadi ini adalah tabel benefitnya ya. Menerbitkan buku polis,
lalu memicu notifikasi. Ini adalah tabel diagram notifikasinya. Lalu dari polis memiliki tagihan premi seperti itu. Ketika buku polis sudah terbit, muncul tagihan premi. Ini adalah diagram tabel preminya. Ini adalah diagram tabel akses unduh seperti itu. Oke, sampai sini cukup yang saya sampaikan untuk presentasi saya untuk proyek penilaian ujian tengah semester saat ini. Terima kasih. Semoga dapat diterima dengan baik penjelasan saya sebagai penilaian ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.